Ramai dibahas, penghasilan buruh kupas bawang ternyata bisa tembus jutaan rupiah per bulan. Sementara itu, masih banyak dosen pemula di kampus swasta yang gaji pokoknya cuma 1,5 juta sampai 2 juta aja, atau bahkan masih di bawah itu. Jauh di bawah UMR, padahal beban Tridharma dan administrasinya segunung. Realita inilah yang akhirnya bikin banyak dosen terpaksa ngincer jabatan struktural seperti Kaprodi atau Sekreprodi demi mengejar tunjangan tambahan. Tapi, apakah ambil jalur struktural itu selalu menguntungkan atau justru bikin jabatan akademik malah mati suri? Menarik nih, yuk kita bahas. Realita fungsional versus manisnya jabatan struktural. Ngebahas soal kesejahteraan udah pasti nggak akan ada habisnya buat dibahas. Ditambah dengan banyaknya ketimpangan yang mulai banyak terlihat, ngebuat masalah ini jadi sangat terpampang nyata. Gimana ceritanya, profesi akademisi bisa jauh lebih rendah dibanding profesi lainnya? Ini nggak bermaksud untuk membandingkan ya rekan dosen, tapi kita lihat aja realita yang terjadi di lapangan. Mari kita bicarakan dulu data dan akar masalah kenapa jalur fungsional murni di awal karir begitu menghimpit rasanya. Nganusnya gaji fungsional pemula dan proses serdos yang panjang. Nasib gaji fungsional pemula dan bottleneck sistemik pada proses serdos, banyak masyarakat luar mengira jadi dosen itu otomatis makmur. Padahal, akar masalahnya ada pada skema pengupahan perguruan tinggi swasta kecil yang belum mandiri secara finansial. Dosen pemula berstatus asisten ahli umumnya hanya mengandalkan gaji pokok 1,5 juta hingga 2,5 juta rupiah. Harapan satu-satunya untuk naik kelas ekonomi adalah serdos yang memberikan tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok. Tapi akar masalahnya di lapangan, serdos itu punya bottleneck atau antrian sistemik yang parah banget. Dosen harus memenuhi NIDN melewati masa kerja minimal 2 tahun, lulus TKDA dan TKBI, mengumpulkan PDD UKT-PT hingga lolos kuota kelulusan nasional. Proses ini rata-rata memakan waktu 3-5 tahun. Lalu ketika perut nggak bisa nunggu lagi untuk antrean sistem serdos cair, pilihan instan apa yang paling rasional untuk diambil nih? Jabatan struktural sebagai penyambung dapur. Karena kebutuhan dapur nggak bisa nunggu serdos cair, muncullah solusi paling logis, mengejar posisi jabatan struktural seperti sekretaris prodi, ketua prodi, hingga dekanat. Kenapa jalur-jalur ini tuh rasanya manis banget? Karena dengan menjabat di struktural, ada tunjangan jabatan manajerial bulanan yang bisa langsung menambal kebutuhan harian tanpa harus pusing nunggu antrean serdos atau pengajuan JAD jadi cair. Resiko JAD stagnan dan strategi penyelamat karir dosen. Terus, berarti profesi ini nggak cukup strategis dong akhirnya. Tunggu dulu, jangan keburu-buru nganggep jabatan struktural itu tanpa celah. Kita bakal kulik akibat fatal dari jebakan struktural ini terhadap portofolio JAD. Dan gimana cara untuk memutus rantai masalahnya. Dan kembali lagi ya, ini bersifat sharing. Kalau ada yang kurang pas, bisa langsung koreksi aja di kolom komentar. Dilema karir, administrasi menumpuk, riset terbengkalai. Akar kenapa JAD dosen struktural sering banget mandek berbelas-belas tahun di AA atau lektor adalah pembagian jam kerja atau ekivalensi waktu mengajar dosen yang timpang. Nah, dosen struktural dibebani urusan tata kelola prodi, penyusunan LED, akreditasi LAM, keluhan mahasiswa, hingga rapat evaluasi bulanan. Akibatnya, secara psikis dan fisik, dosen mengalami burnout, waktu untuk riset mendalam dan menulis artikel ilmiah di jurnal bereputasi yang jadi syarat khusus kenaikan JAD ke lektor kepala atau profesor malah terkuras habis jadi 0. Lalu gimana memecahkan lingkaran setan ini agar dosen bisa mengamankan finansial sekaligus menjaga masa depan karir akademisinya? Strategi penyelamat, amankan lektor dan siasat kolaborasi riset. Nah, ada beberapa strategi juga yang udah kita siapin buat rekan dosen terapin untuk ngatasin permasalahan ini. Dan pastinya kita sesuaikan biar lebih mudah dipahami. Coba perhatikan bareng-bareng yuk. Strategi 1 fondasi dosen muda. Jangan terburu-buru tergiur jabatan struktural jika posisi masih AA atau belum serdos. Amankan dulu jabatan akademik minimal di level lektor dan luluskan serdos terlebih dahulu. Begitu serdos cair, rekan dosen punya jaring pengaman finansial fungsional yang udah pas. Strategi 2, efisiensi kolaborasi. Untuk dosen struktural, kalau udah terlanjur menjabat di struktural, ubah pola pikir penulisan. Rekan dosen nggak perlu memaksakan diri menulis single author dari nol. Manfaatkan kolaborasi tim riset. Jadi, pilihan ada di tangan rekan dosen. Mau bertahan di jalur fungsional murni dengan kalkulasi serdos yang matang, atau mengambil jalur struktural dengan manajemen kolaborasi riset yang ketat. Nah, coba gimana? Realita pengupahan dan beban kerja di kampus rekan dosen sekalian. Share yuk di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen juga topik apa lagi yang perlu kita kulik seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.